Ini saya ada sedikit cerita, tapi ini terlalu pribadi sebenarnya cerita ini. Tapi saya nggak punya cerita lain, jadi nggak apa-apa lah ya. Jadi saya pernah selesai sholat berjamaah dengan istri dan keempat anak saya. Sudah betul ya sebutannya itu ya? Istri dan keempat anaknya, sudah betul. Bisiti balik nyebut, begitu terbalik jadi fitnah malah. Jadi pernah saya katakan pada istri dan keempat anak saya, sadarkah kalian, saya ini diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin dalam keluarga ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena itu sayalah orang yang paling pertama di akhirat nanti di yaumil hisab yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan keluarga ini. Saya membayangkan kalau membaca hadis-hadis tentang yaumul hisab, ya kira-kira pengadilan lah. Cuman tentu sangat berbeda sekali dengan pengadilan di dunia yang kemampuan hakim sangat terbatas untuk memahami mana yang benar, mana yang salah mungkin. Atau bahkan hakim pun bisa saja bersikap tidak adil. Ya. Terdakwa bisa berbohong. Pengadilan di yaumil hisab, hakim tunggalnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha tahu sekecil apapun perbuatan yang pernah kita lakukan, dengan niat apa kita kerjakan. Tidak ada satu zarrah pun, sesuatu sebesar atom dari pekerjaan kita, perbuatan kita yang luput dari pengetahuan Allah. Sayalah orang yang paling pertama di keluarga ini yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya amanahi Anda kira-kira ini, seorang istri dan 4 orang anak. Apa yang sudah Anda lakukan? Sudahkah istri dibimbing untuk hidup di jalan yang aku ridhoi? Sudahkah anak-anak yang saya lahirkan ke alam dunia masing-masing dalam keadaan fitrah, suci dari kekufuran dan kemusyrikan, suci dari dosa dan kesalahan? Apa yang telah Anda perbuat pada mereka? Kebayang gak itu beratnya? Saya kadang-kadang, apa saya yang salah memahami agama ini? Atau gimana, saya nggak tahu. Kadang-kadang sulit bagi saya kalau melihat ada seorang muslim yang saya perkirakan sangat mengenal agama Islam, lalu kemudian ikut berebutan mati-matian untuk bisa memperoleh jabatan di negeri ini. Bahkan jabatan tertinggi. Di mana nanti di yaumil akhir dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah perihal 280 juta rakyat yang dipimpinnya. Saya membayangkan memimpin 5 orang. Ya Allah, selamatkah saya? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, khususnya para suami, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara, jaga diri dan keluargamu
dari ancaman siksa api neraka jahanam. Sayalah orang pertama. Karena itu saya katakan pada mereka, kalau benar kalian itu mencintai saya, kalau benar Anda sebagai seorang istri mencintai saya sebagai suami, saya katakan kalau benar gitu ya, bisi hente gitu. Tiba-tiba dia mengatakan hente, dasari lagi hente gitu kan, saya jadi GR sendiri gitu. Andai kata benar Anda sebagai istri mencintai saya sebagai suami, andai kata benar kalian sebagai anak-anak mencintai saya sebagai ayah kalian, tolong catat dalam diri setiap kalian. Insya Allah selama hidup saya tidak akan pernah meminta apapun dari kalian. Dan alhamdulillah sepertinya sampai detik ini saya istiqomah dengan prinsip itu. Saya tidak akan pernah meminta apapun dari kalian. Kecuali satu. Kalau satu ini saya akan minta dan saya akan tuntut dari kalian. Berjuanglah kalian untuk menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Hanya itu yang saya minta. Ringankan beban saya di yaumil hisab nanti di hadapan Allah. Karenanya saya katakan, demi saya bisa mempertanggungjawabkan amanah ini di hadapan Allah, maka saya sebagai pemimpin, kalian berkewajiban untuk menjadi orang yang dipimpin untuk taat kepada pemimpin. Tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak taat terhadap kebijakan dan perintah saya. Selama kebijakan dan perintah saya, misalnya aturan yang saya buat dalam rumah tangga ini benar menurut Allah dan Rasulnya, apa hak kalian untuk tidak mentaati? Bukan untuk mengabdi kepada saya. Tidak ada pengabdian kepada selain Allah. Anda sedang saya minta untuk mengabdi kepada Allah lewat kebijakan yang saya lakukan. Artinya apa alasan Anda untuk tidak taat kepada Allah lewat saya, lewat kebijakan saya? Nah, kalau tidak mau taat, saya bilang, dan itu sudah menjadi prinsip kalian, karena kalian ingin punya keyakinan yang berbeda dengan keyakinan saya, misalnya, nauzubillah min zalik, saya harus mengucapkan kalimat ini berulang-ulang, nauzubillah min zalik, karena saya nggak berharapkan itu pernah terjadi dalam hidup saya. Gitu. Tapi kalau sampai terjadi nauzubillah min zalik, daripada nanti kalian sakit hati ketika saya usir, lebih baik kalian segera pergi dari rumah ini. Dan jangan pernah tunjukkan lagi muka kalian pada saya. Gitu. Untuk apa hidup kita bersama gitu, di rumah ini? Dari sinilah saya memahami kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam harus berpisah dengan ayahnya. Siapa anak yang tidak mencintai ayahnya? Tapi nggak mungkin bisa bersatu, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak manusia untuk menyembah Allah yang ahad, meninggalkan menyembah berhala-berhala itu. Malah bapaknya yang membuat berhala-berhala itu untuk disembah oleh orang-orang musyrikin. Sudah diingatkan berkali-kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian ahli tafsir mengatakan bukan bapaknya tapi pamannya. Tetap saja pamannya atau bapaknya ini kekeh. Maka kata Nabi Ibrahim, selamat tinggal ayah. Bagaimana mungkin kita bisa bersatu? Berpisahlah Nabi Nuh dengan istri dan anaknya Kan'an. Bagaimana bersatu? Bahkan Nabi Nuh alaihissalam akhirnya dengan rasa duka yang luar biasa harus menyaksikan
ketika istri dan anaknya Kan'an menjerit-jerit saat ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang musyrikin lainnya. Berhadapanlah Rasulullah SAW dengan beberapa pamannya, Abu Lahab, Abu Jahal. Apa yang menyebabkan mereka harus seperti itu, Pak? Tidak mungkin kita bisa hidup bersama dengan tujuan yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda.